Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Soleman Yusuf, peserta workshop pelatihan kepemimpinan administrator PKA tahun 2024, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, LAN RI. Saya bekerja di Satker Stasiun Siaran Luar Negeri, Voice of Indonesia, VOI, RRI, yang diikut sertakan oleh Puslitbang Diklat RRI untuk workshop PKA ini. Inilah sekilas profil saya. Pada pelatihan kepemimpinan administrator PKA kali ini, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran PKA untuk materi pelatihan yang ada di agenda 2, yaitu kepemimpinan kinerja. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kompetensi yang akan dibangun ini berdasarkan KEP-KALA nomor 1 tahun 2023 dan KEP-KALA nomor 2 tahun 2023 adalah yang pertama untuk tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Kemudian yang kedua adalah pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Apa kompetensi akhir dari PKA ini? Ini adalah menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan administrasi. Paparan ini menjelaskan bagaimana keterkaitan dengan antar agenda 1, 2, dan 3. Di agenda 1, sebagai leadership value, bahwa kepemimpinan yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Para peserta dibekali kemampuan untuk memahami kepemimpinan Pancasila, nasionalisme, tentang wawasan kebangsaan, tentang integritas serta bela negara. Nah, di agenda 2 yang merupakan agenda kepemimpinan kinerja, bagaimana seorang pemimpin diharapkan dapat mempengaruhi tim atau anggotanya, peserta akan mempelajari 4 materi pelatihan. Kepemimpinan transformasional, jejaring kerja, strategi komunikasi organisasi, sektor publik, dan manajemen perubahan sektor publik untuk menguatkan pondasi berpikir ketika mereka nanti memasuki agenda 3 proyek perubahan yang akan mereka lakukan. Dan di agenda 3, manajemen kinerja mempelajari akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, organisasi digital, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, manajemen keuangan negara, dan manajemen resiko. Anda bisa lihat di layar yang ada di sebelah belakang saya. Agenda 1, 2, dan 3 ini membekali peserta terutama ketika mereka melakukan aktualisasi dan studi lapangan. Saya akan lebih fokus kepada materi pelatihan yang ada di agenda 2 yang terdiri dari 4 mata pelatihan. Kita bisa lihat skema di belakang saya ini, yakni pertama kepemimpinan transformasional, kemampuan mengelola perubahan dalam organisasi melalui inovasi-inovasi. Kemudian kedua, jejaring kerja, kemampuan mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk mencapai kinerja. Ketiga, strategi komunikasi organisasi sektor publik. Kemampuan mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk pencapaian kinerja. Dan yang keempat, materi pelatihannya tentang manajemen perubahan sektor publik. Kemampuan mengelola perubahan guna mewujudkan pencapaian kinerja organisasi sektor publik. Kegiatan PKP ini dilakukan melalui 3 fase. Fase yaitu pembelajaran mandiri atau self-learning, di mana fasilitator akan memberikan penugasan yang berkaitan dengan mempelajari mata latihan baik dasar maupun pilihan, serta membuat makalah isu agenda 2. Pada fase ini dialokasikan waktu 10 JP atau 450 menit, di mana peserta menggunakan LMS, Learning Management System, untuk berinteraksi dan mendapatkan informasi mengenai konten secara online. Karena rencana pembelajaran ini di agenda 2, maka tugas yang dibuat atau dipelajari berkaitan dengan 4 mata pelajaran, yaitu kepemimpinan transformasional, jejaring kerja, serta strategi komunikasi organisasi sektor publik, dan manajemen perubahan sektor publik. Pada pembelajaran jarak jauh atau distance learning, metode yang disampaikan adalah sinkronus dan asinkronus. Nah, untuk sinkronus yang berlangsung selama 2 JP, fasilitator akan melihat sejauh mana hasil pembelajaran mandiri dipahami oleh peserta.
Ini dapat dilakukan melalui tanya jawab atau kuis, juga dilakukan overview model agenda 2 dan keterkaitannya dengan agenda 1, 3, dan 4. Fasilitator juga akan menelaah hasil esai peserta dan sesi ini akan diakhiri dengan penjelasan tugas hari ke-1 asinkronus. Melalui Zoom, kekurangan dari belajar jarak jauh ini paling tidak ada dua, yakni kurangnya interaksi sosial antara peserta dan fasilitator, serta kesulitan dalam berkomunikasi. Walaupun fasilitas Zoom misalnya sudah memberikan banyak tools untuk dapat memudahkan komunikasi antar peserta. Tetapi tetap saja kelemahan-kelemahan ini terjadi atau kekurangan ini terjadi. Maka perlu di maintenance, perhatian, interaksi, dan partisipasi melalui hal-hal yang menarik seperti ice breaking, games ringan, atau perkenalan satu sama lain dari peserta. Dan dalam komunikasi ini disebut dengan bagaimana proses AA prosedur atau AIDA, Attention, Interest, Desire, Decision, dan Action. Pada metode asinkronus yang berlangsung selama 6 JP atau 270 menit, peserta diberikan tugas kelompok membuat resume. Nah, ini bisa dilihat nih, tugas kelompoknya mengidentifikasikan dan mendeskripsikan permasalahan terkait 2 mata pelatihan. Ada kelompok 1, 2, dan 3 yang masing-masing diminta untuk mendeskripsikan permasalahan tersebut. Nah, di hari kedua, distance learning untuk metode sinkronus yang berlangsung selama 4 JP atau berlangsung sekitar 180 menit, ini juga ada beberapa hal yang akan dilakukan, yakni kegiatan pembelajarannya membangun suasana, kemudian review pembelajaran sinkronus hari ke-1, paparan tugas individu yang menyangkut bagaimana mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan terkait 4 mata pelatihan dalam agenda 2 di lingkup instansi atau unit kerja. Kemudian paparan tugas kelompok, pembulatan, kemudian mengkaitkan dengan agenda 3 dan 4, dan memotivasi untuk melaksanakan tugas-tugas kelompok dan individu. Di hari kedua distance learning untuk metode asinkronus yang berlangsung selama 8 JP, para peserta nanti akan dibagi dalam tugas kelompok, yakni tugasnya memperbaiki hasil identifikasi dan deskripsi permasalahan yang terkait 2 mata pelatihan. Kemudian tugas lainnya adalah tugas individu, yakni mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu-isu atau permasalahan aktual dalam organisasi masing-masing. Kemudian melakukan analisis dengan 4 alat analisis, ada APKL, USG, dan lain sebagainya. Kemudian mengidentifikasi stakeholder dan analisa peta stakeholder. Pada pembelajaran klasikal yang berlangsung 3 kali dengan durasi keseluruhan 26 JP, para peserta di hari pertama selama 9 JP memberikan persepsi yang akan diarahkan untuk mengamati secara sadar tentang segala sesuatu dalam dirinya yang menjadi dasar perbandingan untuk menerima ide baru. Tujuannya adalah agar peserta bisa menguasai pelajaran lama dan menyerap pelajaran baru. Ini bisa dilakukan dengan kuis singkat, menampilkan video inspiratif dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi atau permainan kecil yang berkaitan dengan materi dalam kegiatan belajar tersebut. Nah, pada hari kedua yang berlangsung selama 12 JP akan dibagi dalam 3 sesi. Bisa lihat hari ke-1 persepsi, kemudian hari kedua 12 JP itu sesi pertama sharing dan tanya jawab. Sesi kedua brainstorming tentang penerapan membangun strategi jejaring kerja dan menyusun strategi komunikasi organisasi sektor publik. Dan sesi ketiga membuat desain dan melakukan seminar strategi manajemen perubahan sektor publik. Di hari ketiga yang berlangsung selama 5 JP, peserta akan dihadapkan atau diberikan evaluasi modul 1, 2, 3, dan 4, kemudian penguatan agenda 2, kemudian paparan dan tanya jawab, serta feedback atau umpan balik. Seluruh aktivitas ini dilakukan dengan memanfaatkan metode ceramah dan tanya jawab dan berlangsung secara interaktif. Demikian strategi pembelajaran untuk pelatihan kepemimpinan administrasi PKA 2023 yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.